Dulu mungkin banyak yang berpikir kalau jualan online itu lebih murah karena tidak perlu toko, tidak perlu karyawan banyak mungkin ya. Iya. Cuman kalau gambar kan bisa bisa dibikin secara sampai bagus. Jadi kelihatannya juga bagus walaupun sebenarnya dalamnya itu belum tentu. Makanya kenapa kita berani kasih garansi 18 bulan karena kita yakin terhadap produk kita. Ya, Haryono dari Unit Indonesia. Saya sekarang sebagai online sales channel lead Di Unit Indonesia. Ya. Pak, boleh diceritain perjalanan unit dari awal sampai sekarang? dari awal. Kita unit sebenarnya udah lumayan lama ya. Kalau tidak salah ingat kita mulai dari tahun 2012. Waktu pertama kali kita bikin brand unit. Jadi kita itu dulu start dari usaha dari Mangga 2. Jadi kita jualan aksesoris komputer dan handphone lah. Waktu itu pertama kali masih banyakkan aksesoris komputer sebenarnya dibanding sekarang. Oke. Berarti awalnya itu jualannya itu tentang elektronik ya semuanya? Iya, jadi seputar alat-alat komputer dan ke handphone. Cuman kan kalau zaman itu kan aksesoris handphone mungkin belum terlalu banyak ya. Jadi masih lebih banyak aksesoris handphone, aksesoris notebook dan laptop. Berarti kalau untuk dari saat itu sampai sekarang jumlah produk yang dijual masih sama atau sebenarnya jadi lebih spesifik hanya untuk smartphone? Yang pasti beriring waktu varian produk semakin banyak. Oke. Jadi kalau untuk unit sendiri sebenarnya kita start mulai dari power bank. Oh, dari power bank. Power bank. Okay. Cuma iya. Jadi waktu itu kita melihat power bank itu masih sesuatu yang jarang. Oke. Jadi belum seheboh sekarang. Waktu itu kita melihat ada peluang di mana ada satu alat yang kita rasa akan diperlukan oleh banyak orang. Jadi karena kan pemakaian handphone sudah semakin luas. Iya. Jadi kebutuhan untuk mengisi daya portable itu harusnya akan dibutuhkan pada saat itu. Jadi waktu itu bukannya kita yang pertama sih ya, tapi udah ada beberapa merek tapi belum sebanyak sekarang. Jadi ada beberapa merek awal dan kita coba ikut masuk ke dalam dunia ini. Oke. Berarti penjualan unit yang pertama kali boom itu power bank? Ya, kita mulai dari power bank. Habis itu baru masuk ke kayak kabel. Terus kita ada masuk ke awal-awal ada tas-tas juga, tas-tas yang untuk cowok sih. Kita lebih spesifik ke cowok. Karena kan waktu itu masih banyak cowok atau pria itu belum pakai tas. Yeah. Jadi kan masih identik banget sama cewek ya. Jadi waktu itu kita melihat ada peluang juga karena sudah mulai nih cowok-cowok juga sudah mulai pakai tas sempang atau gitu. Jadi kita juga ada masuk di sana. Jadi kita ini sih lebih main di barang-barang cowok sih awalnya sih. Oke. Jadi kebutuhan untuk taruh handphone sekitar itulah. Jadi kebutuhan mobile dan gadget gitu ya. Berarti tahun 2012 tadi apa ya? Betul. 2012. Pada saat itu pertama kali berjualan berarti baru secara offline aja pertama kali? Pertama kali iya, kita punya toko di Mangga 2, jadi kita jual offline dan kita juga ada jalur distribusi, jadi kita ada distribusi ke kota-kota lain juga, jadi Jakarta ada dan kota-kota Jawa dan luar Jawa juga ada. Pada saat offline secara pemasaran, apakah sebenarnya itu udah bisa dibilang udah segede pas online itu hadir? Belum semasif itu sih ya. Oke. Belum semasif sekarang. Jadi kalau offline ya, kalau misalnya toko offline, toko retail di Mangga 2 ya kita kan nunggu orang datang. Iya benar. Cuma kan pada saat itu zaman itu Mangga 2 masih lumayan ramai ya. Iya. Jadi ya masih bisa lah. Udah kayak sekarang. Udah. Terus oke, mulai pindah atau menjelajah ke online tahun berapa? Kita online kita mulai dari posting-posting sederhana di Kaskus. Jadi kita main di FJB juga. Dan mulai gede itu ketika kalau tidak salah itu waktu itu marketplace sudah mulai masuk dan yang gede dulu itu Lazada. Oh, Lazada di awalnya. Lazada. Jadi kita ikut waktu itu, kita mulai jualan di Lazada dan ternyata lumayan di hasilnya. Jadi dari sanalah kita mulai bergerak. Jadi mulai aware untuk penjualan online dan ya berkembang sampai sekarang. Oke. Berarti dari tahun berapa tadi di Lazada 2013? Di Lazada
Start itu saya agak lupa sih ya. Jadi waktu pertama kali Lazada masuk Indonesia sih. Oke. Berarti dari Lazada tuh langsung ke Tokopedia, Shopee gitu ya? Betul. Iya. Yang paling awal itu yang hits itu Lazada seingat saya. Lazada. Iya. Oke, berarti pada saat berjualan di marketplace, jadi semasif itu, terus apakah langsung ekspansinya gede banget atau gimana Pak di awal? Enggak sih. Yang pasti semuanya ada progres, ada ini ya. Dari yang pasti dulu nggak mungkin segedein sekarang. Jadi kecil-kecil dulu. Dulu itu juga kita porsinya jauh lebih gede distribusi atau offline. Oke. Jadi online tuh masih anak bawang banget lah. Jadi pelan-pelan kita bangun, mulai dari Lazada, terus baru masuk ke Tokopedia, habis itu baru Shopee. Dan beberapa tahun sebelum ini sih, momen yang paling pasnya itu sepertinya hampir pas COVID sih. Jadi di mana dunia offline itu kan kena dampak berat semua ya. Di sanalah titik dimana kita akhirnya online tuh udah melewati offline gitu. Jadi malah online jadi karena offline kena dampak, onlinenya malah kena dampak yang bagus gitu online. Jadi porsi online kita malah jadi lebih gede gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya kalau pas COVID kan 2021 ya Pak? Betul. Berarti bisa dibilang sebenarnya agak lama juga ya bisa market itu berubah dari yang tadinya offline ke online sebenarnya. Betul. Jadi fokus kita juga menjadi terganti sih sekarang sih. Jadi yang tadinya kita masih lebih banyak fokus ke dealer, supplier, reseller. Untuk sekarang kita porsinya malah lebih gede online. Lebih ke online ya? Lebih gede online. Berarti tapi sekarang offline itu distributor gitu masih ada? Masih. Oh masih. Tapi secara range itu lebih masif di online? Lebih masif di online sekarang. Karena memang ya pasarnya ada sih di sana sekarang. Lumayan gede. Oke, berarti kalau masif di online, ada setelah pandemi itu kan juga mulai ramai kayak live stream, gitu ya Pak ya? Berarti kalau dari unit sendiri sebenarnya tips biar bisa masif di online itu gimana sih Pak? Yang paling pertama yang pasti produk dulu ya. Jadi kita harus selalu update produk kita sesuai dengan tren. Kan sekarang dunia apalagi di kategori kita itu berkaitan erat dengan teknologi ya. Jadi teknologi terus update, handphone keluar baru dengan teknologinya yang baru terus. Jadi ya kita mau nggak mau harus terus ikut pantau dan ikutin tren teknologi terbaru. Kalau produknya sudah oke, baru kita bisa ke pasar gitu. Jadi dengan strategi pricing yang dimana kita ingin menghadirkan produk yang berkualitas tapi masih affordable gitu. Jadi nggak yang mahal-mahal banget gitu. Jadi tapi kita pastikan kualitasnya oke. Jadi setelah di strategi pricing, berikutnya kita di marketing. Dulu mungkin banyak yang berpikir kalau jualan online itu lebih murah karena tidak perlu toko, tidak perlu karyawan banyak mungkin ya. Cuman kalau kita ingin sukses di online itu malah biayanya lebih gede kalau menurut saya sekarang ya. Karena di mana sekarang yang jualan online juga sudah banyak. Jadi kita harus ada biaya untuk memasarkan barang kita. Jadi kalau kita cuma jualan tanpa ada pemasaran, tanpa ada marketing itu ya nggak bisa jalan sih menurut saya sekarang sih. Karena kita bersaing dengan hampir seluruh orang. Kalau di online itu benar-benar terbuka, benar-benar kompetitif. Jadi kalau kita salah langkah dikit, kita bisa kesalip dengan gampang dengan kompetitor. Jadi ya peluangnya ada, tapi kompetisinya juga jauh lebih gila. Jadi ya itu beberapa tips tadi ya kita harus tetap update aja sih sama sekarang kan juga sudah mulai masuk ke social commerce. Jadi dunia terus berubah ya. Jadi ya ngomong kita harus ikut terus beradaptasi lah intinya. Kayaknya kebanyakan orang tuh kalau jualan online lihat positifnya doang ya. Betul. Jadi kontranya itu kayak dihilangin gitu. Kayak yang penting enak aja jualan banyak. Padahal kalau jualan banyak di belakangnya juga pusing gitu. Jadi ya operasionalnya ribet gitu. Semua bidang ada challenge-nya lah ya. Ada challenge-nya masing-masing. Berarti selanjutnya kalau dari unit bakal bikin produk-produk apa lagi nih ke depan? Kita akan terus akan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dari saya seperti itu. Jadi seperti contohnya kalau misalnya kayak powerbank atau charger kan teknologi charging itu
sendiri terus berevolusi ya. Jadi kalau contohnya kayak dulu ada quick charge, ada quick charge 2, ada quick charge 3, ada 4 malah. Jadi ya kita akan terus ikutin tren dan update dengan teknologi terbaru. Kalau dari unit sendiri, itu sebenarnya gimana cara baca marketnya Pak? Kalau tahu produk ini yang bakal ramai? Kita berbisnis di dunia data. Jadi kita akan coba biasanya survei sih. Jadi survei pasar, barang mana yang laku, baik di pasar di sini ataupun pasar luar. Kita akan coba compare data. Biasanya kan sekarang kan kita bisa ambil ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira barang mana yang sudah terjualnya lumayan dengan reviewnya seperti apa. Jadi ya seperti itu sih. Jadi biasanya sih research dulu pastinya. Berarti secara plan itu udah matang setahun gitu ya? Kalau dari ini udah panjang ya? Jangka panjang strategi itu udah siap gitu ya? Kalau ya mostly seperti itu sih. Jadi ada yang jangka panjang, ada jangka pendek. Aku mau nanya, aku kan juga beberapa kali ngelihat produk-produk ini tuh di review kan? Ya. Di YouTube. Ada juga yang pernah di review sama David Gadgetin. Ya. David Gadgetin tau kan Pak? Ya. Sebenarnya kalau kayak gitu review dari pihak unitnya itu sebenarnya ngasih barang atau mereka tuh review secara organik sih Pak? Ada beberapa reviewer yang secara organik review barang kita. Ada juga yang kita memang approach ke mereka untuk di review. Ada juga memang yang endorse. Ada juga beberapa yang memang kita sempat kerjasama dengan marketplace misalnya. Jadi dari marketplace tawarin nih ada reviewer produk mau nggak, tapi dengan syarat harus kirim barang gini. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi mix sih ya, jadi campur. Tapi kalau menurut Pak Har sendiri, strategi kayak gitu sebenarnya works nggak sih buat makin banyak orang yang tahu unit? Iya. Jadi di dunia marketing kita tetap harus menyebar awareness-nya produk kita seluas mungkin sih ya. Jadi kan semakin banyak orang yang tahu merek kita ya itu pastinya akan semakin bagus. Berarti artinya dengan catatan dengan cost yang terukur lah ya. Itu penting Pak. Biasa kan kita sudah set budget di awal gitu. Untuk setahun misalnya kita sudah ada budget marketing, jadi kita udah planning, jadi diatur-atur, jadi istilahnya masih sesuai budget lah. Berarti kalau tadi kan kita banyak ngomongin tentang dunia penjualan online ya Pak. Kalau dari offline sendiri, unit itu gimana sih? Apakah nanti bakal distributor atau nanti malahan bakal buka toko selain di Jakarta gitu? Apakah kedepannya bakal kayak gitu? Untuk sementara kita masih, kalau luar kota kita masih melalui dealer, jadi melalui reseller. Kalau untuk buka toko di luar kota ada rencana, cuman mungkin dalam waktu dekat belum. Sementara showroomnya di Jakarta. Tadi kan sempat mention masalah tantangan terbesar kan banyak yang emang, apalagi kalau jual online tuh emang banyak banget kan kompetitornya. Terus kalau dari unit sendiri, kira-kira apa sih cara yang dilakuin buat tetap bisa compete di brand paling atas gitu untuk di dunia aksesoris? Yang pasti kita memastikan untuk menghadirkan produk yang berkualitas. Jadi ketika customer sudah beli, mereka tidak kecewa. Dengan mereka puas secara organik juga mereka akan memberikan review yang bagus. Cuman kan kita itu bergerak di bidang elektronik, di mana yang namanya barang bad atau barang rusak itu tidak dapat dihindari. Itu sudah pasti terjadi. Di mau brand gede itu juga pasti ada. Jadi yang kita pastikan adalah kita akan memberikan garansi yang baik. Jadi kepuasan pelanggan itu sudah menjadi nomor satu lah. Jadi kalau ada masalah kita tidak akan persulit. Biasanya cuma minta untuk histori pemesanan. Jadi kalau kita cek barang yang bermasalah akan kita tukar. Jadi barang-barang unit kita cover garansi 18 bulan. Itu di marketplace bisa, di offline bisa. Betul. Berarti ya customer satisfaction tetap nomor satu. Nah, salah satu challenge-nya kita juga di kategorinya kita, karena tuh barang itu contohnya kayak power bank ataupun misalnya charger kabel itu kualitasnya sebenarnya banyak grade gitu loh. Gimana? Sorry? Banyak levelnya, kualitas, secara kualitas banyak grade-nya. Jadi ada yang benar kualitasnya ada yang karena kita jualannya kalau online itu customer tidak bisa lihat barang. Jadi kalau gambar kan bisa bisa dibikin secara sampai bagus. Jadi kelihatannya juga bagus walaupun sebenarnya dalamnya itu belum tentu. Nah, itu salah satu challenge kita sih. Dimana pastinya akan ada selisih harga yang lumayan. Jadi dari kita misalnya bahannya premium dengan kompetitor merek lain misalnya ada yang dia menggunakan kualitas yang lebih rendah, yang pastinya lebih murah juga. Tapi kalau di online itu nggak kelihatan gitu loh. Nah, itu yang agak
ya menjadi challenge-nya kita. Makanya kenapa kita berani kasih garansi 18 bulan, karena kita yakin terhadap produk kita. Kita menggunakan produk yang bagus, jadi kita jamin sampai 18 bulan karena kita pede. Karena barang itu harusnya awet gitu. Ya, cuman tadi kan yang namanya elektronik kan pasti ada barang defect namanya. Nah, itulah yang kita garansi semua. Karena kita tidak bisa bilang 100% semua barang kita jual itu bagus, nggak bisa. Karena namanya elektronik itu pasti ada persentasenya, berapa barang pasti defect. Iya, ada defect ya. Ada defect. Belum juga kita kan kalau udah pemakaian lama kayak baterai, biasanya kan pasti ada ausnya. Barang-barang ada ausnya. Itu ya contoh kasus-kasus yang kita jaga. Berarti bisa dibilang dengan kayak tanda kutip ngasih garansi yang lama dengan harga yang sebenarnya kalau di marketplace kan banyak yang perang harga gitu kan. Betul. Sedangkan unit sendiri nggak terlalu pengen ngambil yang bawah banget, dalam artian harga lebih mahal tapi yakin gitu ya. Betul. Itu jadi salah satu strategi juga sih Pak, jadi orang yakin buat beli gitu. Betul. Ya, itu salah satu ya positioning kita lah. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, jadi kita ingin hadirkan produk tapi harganya masih affordable gitu. Bukan yang harga yang premium banget. Kan ada juga ya di kategori kita yang harganya lumayan ya tinggi sih. Cuma sebenarnya ya kalau boleh saya bilang kualitas kita nggak kalah. Aku mau sedikit tanya-tanya tentang Jubelio. Siap. Mungkin boleh diberikan informasi sejak kapan pakai Jubelio? Sudah lama. Agak lupa tahu sih. Saya sudah lupa berapa tahun. Jadi sudah lama sih, sudah lama. Sebelum pandemi apa setelah pandemi? Sebelum pandemi. Oke. Boleh tahu latar belakang kenapa akhirnya menggunakan Jubelio sebenarnya? Sebenarnya kita pertama kali dikenalin Jubelio, saya memang sudah cari tools yang seperti ini, terutama untuk stock management. Karena saya sebenarnya basicnya saya lulusan IT. Jadi saya sempat coba build sendiri. Jadi saya ada satu tim juga, tim kecil. Jadi saya sempat bikin build sendiri jadi sebenarnya cara kerjanya mirip Jubelio seperti itu. Cuman di tengah perjalanan kita ditawarin Jubelio sih. Terus untuk beberapa pertimbangan akhirnya kita coba pakai Jubelio dan keterusan sih sampai sekarang. Waktu itu berarti produknya sempat dipakai nggak yang Bapak bikin? Belum benar-benar dipakai, masih tahap rencana lah. Masih on development. Masih on development, cuma belum begitu serius juga. Karena saya walaupun base-nya IT, tapi kan saya di unit itu tidak mengerjakan IT sebenarnya. Jadi setengah-setengah. Itu juga alasan kenapa akhirnya kita adalah pakai Jubelio aja, karena kita melihat ya Jubelio lumayan profesional. Jadi dunia IT itu evolve-nya cepat banget. Apalagi kalau kita ngomong ini kan kita berurusan dengan API ke marketplace segala macam, itu terus berubah. Jadi kalau saya handle sendiri saya nggak sanggup gitu. Jadi nanti kerjaan lain keteteran, ntar unitnya nggak jalan. Jadi kita percayakan Jubelio karena kita lihat Jubelio punya tim yang profesional, ada masalah kita bisa cari, bisa minta bantuan, dan biasanya selalu di solve dengan cepat sih. Jadi itu yang memberikan rasa aman, jadi kita bisa fokus di jualan gitu. Kalau produk apa aja Pak yang dipakai? Kita kalau sekarang kita pasti pakai order processing management-nya, stock management, dan WMS kita juga pakai. WMS udah pakai? Udah pakai. Jadi sejak ada WMS, jadi kita ubah sistem di processing kita pakai WMS Jubelio juga. Nah, sama sekarang juga pakai POS-nya sekarang. POS juga ya, buat di store ya? Iya. So far shipment kita nggak pakai karena belum ya? Mostly kita pengiriman dari marketplace sih. Jadi, mostly dari marketplace. Tapi yang paling sering digunakan berarti OMS-IMS-nya lah ya? Betul. Ya, tiap hari sih itu pasti. Tiap hari ya. Karena orderan ada terus tiap hari. Kalau nggak pakai bahaya. Oke Pak. Terus kalau dari sisi fitur sendiri, yang paling menurut Pak Har paling powerful di unit sendiri apa? Yang paling ngebantu ya tadi stock management. Stock management itu. Jadi ya kan barang kita banyak ya. Jadi kalau nggak mungkin variannya variannya banyak juga. Jadi kalau itu suatu task yang sangat impossible kalau misalnya kita kerjakan sendiri tidak pakai fitur kayak stock managementnya. Jadi kita harus update di berbagai channel, itu kan agak sangat makan waktu ya. Jadi dengan ada fitur ini ya itu sangat membantu sih.
Jadi sinkronisasi di semua channel gitu. Nah, itu sangat membantu. Ya, apalagi pas lagi event ya, Harbolnas gitu-gitu. Nggak usah event juga itu lumayan repot kalau misalnya tidak ada toolsnya ya. Iya. Yang pasti sama order processing juga. Jadi flow order processing dari awal, dari terima order sampai terkirim kita pakai di WMS semua sih. Jadi ketika terjadi ada masalah, kendala, kita juga bisa dengan gampang track balik. Jadi kan juga kan recordnya jelas ya semua ya. Jadi kalau kita jalanin sesuai SOP, di mana barang di pick jam berapa, detik ke berapa, di packnya jam berapa, dikirim jam berapa, kita bisa track semua. Jadi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan segala-gala prosesnya, jadi itu bisa di-track balik semua. Jadi itu lumayan membantu sih. Oke. Paling segitu aja Pak Har untuk terkait Jubelio. Terima kasih udah menggunakan Jubelio 5-6 tahun mungkin. Mungkin. Terima kasih atas loyalitasnya. Ya. Semoga kita bisa terus bekerja sama antara unit dan Jubelio. Kami dari unit, bisnis kami sudah semudah Jubelio.